Yo guys, welcome back and welcome back. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So geng, kembali lagi di Shopreneurs Official. Apa kabar anda semua? Pada cak Korea geng, annyeonghaseyo maksudnya hai semua ataupun otomatis apa kabar anda di sana? Jadi bosku, hari ini kita nak bagi kamu bocoran ataupun bilang orang kita nak berbagi ilmu macam mana cara-cara detail untuk membuat si screen ini dari proses A hingga Z. Sekarang saya akan bocorkan dan kita nak berbagi ilmu. Semoga apa yang saya bagi tahu ini ataupun apa yang saya kasih tunjuk dengan kamu ini macam mana cara-cara dia dari A hingga Z. Cara buat si screen ini yaitu cop baju. Si screen nama dia printing si screen. Jadi kita akan bagi kamu macam mana dari Z jadi supaya siapa yang ingin membuat baju si screen ini dia tahu A hingga Z, dan kita bagi tahu jika ada masalah begini dan ada solusinya, ada dia punya jalan macam mana cara dan begitu. Oke, saya akan bagi detail. So, tak tunggu lama lagi, let's go. Leo orang Korea, let's go. Oke, pertama-tama kita kan ada desain lah geng. So ini desain yang kita mau buat. So let's go. Dan inilah baju yang kita chop adalah cotton, jenis cotton. So dia 33 pieces. Hari ini untuk kita buat satu hari saja kita kasih siap. And then kita akan main meja. Meja ini kita main 30 meja. 30 meja ini terus satu kali go lah, satu kali jalan. Gitu. Jadi let's go. Next step, kita sudah tahu meja kita sudah tahu kita punya kita punya baju berapa pieces yang kita mau chop. Oke, sekarang ini kita pergi screen kita mau kasih luntur nih ataupun kita kasih lari and then buat desain baru lah. Kita buat photo lamination. Dia punya proses. Sekarang nih ini ada gam, Oke, cara untuk runturkan ataupun mau keluarkan ataupun mau clear atau mau kasih bersih macam ni, kita kena ada dia punya penyembur ataupun dia punya minyak dia panggil ni nah geng. Restreng sikit. Restreng ni lah geng. Ni korang boleh dapatkan di inilah, dia ada bagi alamat, korang boleh lah nombor telefon ni. Kotak Kinabalu saja, jadi kami orang Keningau, jadi bolehlah kontak-kontak ni. Dia punya nama ni nah. Kalau korang boleh screenshot, ini adalah dia punya penggunaan dia untuk melunturkan ataupun membersihkan kita punya screen yang photo lamination ni. So ini dia punya botol lah, satu botol ni. Lepas tu saya sudah letak di sini, jadi saya tinggal sumbur-sumburkan biasa lah. Okey, kalau macam gini sudah, jadi korang akan sembur saja di mana bagian mana yang korang mau kasih hilang ataupun korang kasih bersih. So kalau sekarang ni saya mau kasih hilang semua, jadi kena sembur semua lah. Saya katakan semua yang kita punya air ni, kita punya untuk clear ataupun kita punya untuk kasih bersih photo lamination, kita semburkan. Kalau biasa cara saya, bila saya sembur begini, saya akan gunakan tangan. Tetapi kalau kamu boleh pakai kain ataupun pakai apapun dari kamu. Tetapi kalau cara saya pakai tangan macam ini untuk sekatakan dia punya air-air yang kita sembur tadi, yaitu cleaner kita punya photo lamination. Oke. Jadi sudah macam gitu, sudah korang kasih ratakan dia. Lepas tu dalam ni pun korang kasih bantai juga. Kasih bantai, saya punya bahasa tu kayaknya. Jadi di belakang dia pun kamu kasih bersih juga. Oke. Buat benda yang sama. Kasih sekata dia. Jadi depan belakang kena sembur supaya dia cepat mudah dia hilang lah, mudah tercabut ataupun mudah dia luntur. Oke. Mudah bersih. Kalau macam kamu rasa macam kurang sikit air dia, bolehlah kamu sembur sikit untuk ekstra gitu. Oke. Dan juga kita perlu ada water jet. Water jet ni kita adalah untuk kasih tembak dan supaya dia apa. Kalau kamu tiada ini atau water jet ni, kamu tiada ni, boleh juga pakai kita pakai air biasa, pakai sumber tu, pakai hose pun boleh. Tetapi dia punya challenges, dia punya kesusahan sikit, dia macam lambat sikit lah. Lambat sikit dia untuk dia bersih ni screen. Tetapi memang boleh. Tapi kalau lebih bagus ada ni lah supaya dia laju sikit kita punya kerja. Oke. Stay next, kita tunggu berapa saat ataupun 30 saat atau 1 minit pun boleh, 2 menit pun boleh. Yang penting kita biarkan dulu sekejap and then baru kita tembak. Oke. Dan sekarang ni kita mesti kasih baring dia gini, jangan berdirikan dia, kena baring macam ni supaya sekata dia turun, dia dapat serap tu dia punya photo lamination and then boleh apa. Sekarang ni pun boleh nampak sudah macam kebiru-biruan ataupun tengah bercair, dia tengah luntur tu. Kalau mau tengok ni lah. Oke, the next step kita tembak sudah berapa saat atau berapa menit, kita tunggu dia sekejap and then kita kasih berdiri dia macam ni dari dalam. Oke, dari dalam. Sebab photo lamination ni dari luar, jadi bila dari dalam kita tembak dia senang mau lari lah. Oke, and then kita tembak lah. Tajamnya begini, bukan bunga ya, yang tajam sedikit lah, tapi jangan terlalu tajam. Oke. Dan tengok hasilnya, mudah luntur, terus bersih dia macam baru lagi.
Oke, screen sudah bersih. Bolehlah kita buat lagi seterusnya lah. Oke geng, oke tadi itu adalah proses untuk kita clearkan kita punya si screen ini. Tadi yang kebiruan itu adalah photo emulation. Itu dia punya bahasa itu istilah. Yang tadi itu kebiru-biruan itu, itu namanya photo emulation. So saya akan kenalkan barang-barang yang kita untuk sekarang ini kita mau proses photo emulation balik supaya kita boleh ambil desain baru lagi. Maksudnya kita mau buat lagi yang baru lah, desain untuk baju yang sekarang yang kita nak buat 33 nih. Jadi geng, sendiri, so dari kreatif anda lah semua, ataupun kamu bolehlah juga order di Shopee ataupun kedai-kedai yang berpatutan. So ini kan punya kreatif lah. So kita ada dengan Dina, ini kan punya lah, ini versi kami punya buatan sendiri. Kami order tapi dengan Android juga, jadi ini kan punya buatan. So sekarang saya tidak guna ini, saya guna Nina sebab ini bagusnya juga bila saya taruh foto emulation sini yang biru tuh. Dia memang sangat bilang orang jimat lah, jadi ngam-ngam jadi dia akan bilang orang dia jimat lah, macam dia ngam-ngam satu kali begini dan boleh dapat 3 atau 2 lah begitu screen yang boleh kita buat foto emulation. So di sini kita ada foto emulation. Foto emulation ni kita boleh ni foto emulation. Jadi kalau kamu macam mau order ni, ni lah nama dia. Ini nama dia ya. Jadi kalau macam mau telepon dia boleh gini, harga dia dalam 50 lebih. So ini namanya photo emulation. Dia punya warna ada yang warna biru, warna pink, banyak lagi lah warna. So tetapi dia memang khas untuk si screen lah. Untuk photo emulation ni pakai Scotty dia begini ya. Saya bagi tunjuk dia cara. Sebab di photo emulation dia tidak boleh kena cahaya, dia kena dalam keadaan gelap. So kalau ada cahaya pun bolehlah cahaya lembut-lembut sikit. Jadi kalau kena matahari dia tidak akan menjadi photo emulation dia. Sebab itu adalah macam transfer design dari kertas di screen lah. So dia tidak boleh kena matahari. Sebab kita akan proses dia pakai lampu. Dia tembak cahaya dong kita. Jadi begini cara dia. Cara saya, kita kena tengok dulu desain itu di mana. Contoh untuk di belakang saja bagian sini. Jadi kita fokus bagian situ saja. Contohlah saya bagi contoh di sini sahaja bagian kita mau chop ataupun kita punya desain sampai begini. Jadi ambil bagian sini saja. Di bagian tengah kita tarik ke begini. Jadi cara tarik dia, contoh saya bagi satu situasi kita ambil begini. Bagian sini saja. Jadi dari sini kita tariklah dia punya photo emulation. Jadi letak sini photo emulation, kita kata dia. Jadi kita tarik punya Scotty. Nama ini Scotty, oke? Jadi kita akan tarik begini, tarik dari ini. Nampakkah dia punya apa? Bila gini terus kasih taruh ink begini, kasih rata. Dan sudah rata, sudah kasih masuk ink, baru tuh tarik lagi, tarik. Baru tuh sudah di atas, kita kasih gini kan ya. Taruh tarik. Gitu, oke? Jadi begitu. Jadi kita bisa ikut dari desain. Kalau desain itu full dari sini, macam contoh dari sini sampai sini, kita ambil dari sini. Kalau macam desain itu bagian sini sahaja, kita ambil begini pula. Kita kasih miring, kasih tarik dia begini. Oke, yang penting bagian situ. Jadi itu cara kami. Kalau kamu mau terus full pun boleh, tetapi kita rugi Nina. Jadi untuk menjimatkan kita punya photo emulation, kita ambil mana yang patut saja. Contoh bagian ini tengah, jadi di sini belum. Jadi kita takut nanti bila kita mau buat baju itu takut ink jatuh ataupun kita punya apakah air ataupun sebagainya kena. Atau biasanya ink lah, jadi itu orang bedai, takut kita kena, kita taruh kertas bagian situ kita solid tape. So kalau macam bagian tadi tu, bagian tepi ini kita biasanya kita solid tape untuk kejimatan lah. Sebab kalau macam kita foto di sini kita hantam semua kita bantai semua, boleh tu memang boleh dan memang selamat untuk tepi-tepi dia. Tetapi kita foto emulation, kita macam bilang orang kita mau jimat, jadi kita ambil mana yang patut. Bila yang di sini ni macam ada lubang di sini nih, kita akan solid tape. Kita akan solid tape. Oke, kita akan solid tape tepi-tepi dia. Di mana yang patut lah yang kita solid tape. Jadi kita buat itu sebagai untuk jimat dan juga kreatif. Bila kita pakai solid tape ni, bilang orang ni senang kita dapat di kedai DIY ataupun di mana-mana kedai kita senang dapat. Tapi kalau yang ni nanti kita susah mau dapat sebab jauh sikit. Kita order dia di bagian JK, so kami order di bagian sini. Jadi itulah dia punya reason supaya bilang orang jimat. And then dia pun harga, kamu tahu harga dia berapa. Jadi itulah cara-cara saya macam mana untuk photo emulation, jimat dan detail. Gitu. Jadi ini saya bagi. Jadi lepas ini saya akan kasih tengok kamu macam mana cara dia masalah kegelap-gelapan. Harap kamu nampak lah, saya akan record. Kamu tengoklah macam mana cara saya buat emulation dalam kegelapan. So let's go. Okay guys, sekarang ni kita sudah di tempat saya punya photo emulation, yaitu katakanlah sekarang ni pun gelap-gelap, dia pun ada cahaya pun cahaya sedikit saja. Jadi itu masih boleh diterima, jangan saya macam terlalu terang lah. Sekarang ni saya di tempat saya punya expose saya pun sekali di sini. Jadi ini tempat satu ruang yang bilang orang untuk photo emulation dan expose lah. Oke, jadi sekarang nampakkah? Atas kasih jatuh dulu dia gini. Ink itu kita kasih jatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Let's go. Tarik yang itu dari atas ke bawah.
and then kasih dulu. Okay. So bila sudah macam gini, kamu tengok sekali lagi di cahaya matahari. Tengok begini, kasih kena dia cahaya sedikit. Kalau macam tiada lubang, dia perfect. Dia sudah satu kali jalan saya tadi, satu kali lapis boleh. Jadi boleh sudahlah. Jadi perfect. Sejak cara dia, bila kita mau tengok dia okey ke tidak, kita kena tengokkan dia cahaya sekejap lah. Maksudnya tapi kasih kena cahaya yang macam terang-terang betul-betul. Kasih kita tengok macam yang sekadar macam tengok dari cahaya saja. Bila kita tengok macam ni, kita boleh nampak sedikit. Jadi kita tengok macam ni, kalau macam tiada lubang, dia okey, dia halus, okey, terus bolehlah kasih kering. Jadi ini proses dia, kita kena kipas. Dia dalam keadaan gelap juga, kita kena kipaskan dia lah. Okey, ni kita kena kipas, kasih kering dulu dia, supaya bila sudah kering baru kita lekatkan design and then baru kita expose. Sekarang ni pun keadaan kering, kita mau kasih kering ni photomination, dia mesti keadaan dalam gelap. Dia tidak boleh dalam terang. Nanti bila terang dia tidak akan menjadi. Jadi kena dia dalam gelap, kasih kering ni photomination. Okey, sudah tembak tadi photomination tu. Ya, jadi kita tunggu sekejap lagi. Antara itu kita menunggu kekeringan kita punya photomination. Jadi saya mau pakai satu lagi, yaitu sekarang kita mau kasih tumbus ni kita punya film. Ini adalah kertas A4 size. Kita print macam biasa sajalah. Sebab kita tidak pakai film. Film dia ni sebenarnya ada asli, tetapi kita mau ambil jimat juga untuk kita bilang orang, ya kita kan baru pemula. Tapi inilah yang kami selalu buat dan memang sangat bilang orang padu jugalah. Jadi kan ini adalah A4 size. A4 size ni kita mau kasih jadi dia film. So kita letak dia di sini. Dan kita kasih tumbus dia punya ink. Macam tu kita kasih tumbus ink dia. Jadi kita pakai minyak. Minyak ni minyak makan. Jadi ini bilang orang pukulan legend ni kan. Pukulan legend pun bilang orang, "Wish, boleh tahan juga, geng." Jadi kalau mau beli film dia pun boleh juga. Tapi itu kalau macam anda belum mampu, anda boleh juga pakai cara ini. Cara ini pun bilang orang sangat kreatif juga dan juga bilang orang menjimatkan. Bilang orang kalau macam kita ada rezeki untuk beli film yang untuk dia punya printing dan sebagainya, bolehlah kita beli film dia. Itu kertas film dia itu paling padu, geng. Sebab warna dia. Jadi tapi kalau macam masih pemula boleh guna cara ini, pakai minyak and then A4 size, print macam biasa, pakai printing punya yang biasa punya untuk A4, and then buat macam ni. Jadi film. Gitu, geng. Okey. Sementara kita tunggu kita punya apa tu. Ini paling detail nih, paling supaya biar orang kita boleh berbagi sedikit ilmu, geng, tentang pengalaman apa yang kita ada. Okey. Semua orang. Jadi kita tunggu dulu tu. Okey, kita gini. Bila sudah kita haluskan begini, kita kasih bersih, kita lap dia punya minyak. Okey, ingat lap dia punya minyak, kasih bersih depan belakang lah. Jadi minyak tu kita kasih lari and then biar dia, yang ini dia punya proses untuk kasih tumbus tu ink saja depan belakang supaya nanti kita expose dia cantik. Okey, let's go. Okey guys, sekarang ni ini lagi lah. So kalau kamu macam mau kasih melekat tu design, saya punya cara begini. Ada selotip ni untuk dia macam arah ke depan lah. Bila kita mau kasih masuk tu screen, and then dia terus melekat di screen tu lah, tinggal kita photomination ataupun kita tengah buat proses ini, kamu sudah adjust di mana yang patut kamu bilang orang chop lah, ataupun dia punya design begini. So ini dia full satu screen, dia warna sama, warna merah, kita akan chop warna merah. Jadi ini kamu adjust lah macam biasa, ini tepi kasih rata ikut dengan meja and then sama di design tu lah. Jadi ini gum ni dia punya fungsi adalah untuk bila kita pasang tinggi sini, itu screen sudah photomination kan, dia terus bila kita kasih amat kita kasih melekat terus auto dia melekat and then sama dia punya design. Jadi kita photomination pun dia ngam-ngam lah. Jadi begini cara saya. Okey, photomination pula bila sudah macam kering sudah. Kalau mau tengok kering, nampak ke tangan saya? Okey. Bila mau kering kita mesti rasa pakai tangan. Macam inilah. Bila rasa macam tiada sudah melekat ataupun melekit gitu, rasa macam kering sudah. Okey, boleh sudah, kita boleh proses lah. Kita proses kasih melekat tu design and then kita expose. Okey, inilah proses dia. Jadi cahaya tu kita kena main laju sikit. Jadi kasih macam ni, kasih ngam di mana center dia. Okey, sudah melekat begini, cantik cun. And then kita kasih gini, kasih biar dia keras sedikit. Di mana bagian selotip tadi itulah, supaya dia melekat. Jadi bila sudah macam gini, ngam semua, ngam, dan kita angkat dia macam ni. Diangkat macam ni, di auto macam tu. Okey, nampak tak dia melekat sini? Okey, jadi kita auto expose. Laju sedikit, jangan main. Okey guys, ini expose sudah. Ini expose. Kalau macam begitu sekarang dia kena cahaya, tak apalah, sebab dia memang sudah didesain, jadi tidak apa. Jadi kita mesti ada pelapis warna hitam, iaitu kain hitam untuk dia lebih sharp. Ini memang dia punya proses lah, dia kena tutup pakai kain warna hitam. Kita kena bagi rata dia. Ini proses expose ni kita kena kasih sekata ya, sekata. Jadi jangan ada yang macam apakah tidak berata atau apa ya. Kita tutup dia pakai kain hitam. Jadi jangan pakai kain putih sebab kita mau fokus hitam tu, kita mau transfer di kita punya screen supaya dia akan jadi bentuk. Nanti sebentar lagi kamu akan tengok. Jadi ini kayu ni ataupun ni lepus.
kita bagi dia macam ni supaya dia lebih rata, lebih sharp. Dan kita akan taruh pemberat. Jadi bagian sini ini tadi tidak kena, jadi kita mesti kreatif sedikit desain. Dan sudah begini kita bagi dia petinis yang rata itu lepas. Dan di sini kayu ini untuk dia punya skata lah. Jadi bila begini kita taruh pemberat. Pemberat ini kamu boleh pakai kereta bateri kereta boleh, buku boleh, apa-apa, yang penting pemberat yang sedang-sedang di dalam ni cermin lah. Ini tadi ini cermin dengan lampu nih. Jadi kamu jangan terlalu berat ya. Jadi yang sedang-sedang ada pemberat, and then dia boleh kasih skata tuh photomination. Ini adalah proses expose. Jadi sudah kita taruh pemberat, sudah jadi begini kita akan tunggu. Kalau warna biru nih kita tengok dari kita punya kekuatan lampu lah. Biasa ada yang cepat ada yang lambat, jadi kita punya ikut kekuatan lampu kita. Jadi kalau macam kuat kita punya lampu banyak, dia punya di bawah tuh dia laju lah. Jadi berapa menit kamu boleh kasih set lah dari kamu punya main set. Jadi kamu boleh try kamu punya expose. Ada yang 8 menit. Kalau saya punya ini saya 8 menit atau 10 menit. Sebab saya punya lampu nih, dia punya lampu ada 4 saja yang kecil. Jadi dia punya kekuatan begitu, dan juga jenis warna biru photomination dia. Jadi saya bagi tempo 8 menit atau 10 menit. Oke. Oke, dah 10 menit, saya bagi 10 menit. Jadi sekarang ini kita buka dia punya desain lah. Nah inilah, kamu nampak. Dah 10 menit tadi geng. Jadi saya buka balik, dia sudah transfer tuh. Sebenarnya dia sudah transfer. Jadi sekarang ini kita mau pergi tandas untuk dia kasih cuci dia. Jadi kita perlu laju-laju, jangan kasih kena ada cahaya sangat lama. Kalau macam sekejap saja itu tidak apa. Oke, let's go. Jadi laju sedikit geng, segini, and then terus kasih hidup air, terus kasih basah deh geng. Jadi laju sedikit lah, jadi jangan terlalu macam kalau ada cahaya tempat kamu, jangan bahaya. Jadi bila sudah masa proses itu 10 menit, pi tandas tuh kena laju sedikit lah. Tapi kalau macam tempat kamu keadaan gelap, oke geng, jadi tidak masalah, gitu. Jadi terus auto kasih basah geng. Jadi sekarang ini nampak tak geng? Macam magic kan. Ini sudahlah, dia tadi expose tuh adalah proses untuk kasih warna hitam tuh dia masuk ke dalam screen lah di photomination kita. Jadi sekarang ini kalau cara saya tidak terus auto tembak. Saya kena alirkan ataupun mengalirkan air, maksud aku ini ya. Maksud aku kita kasih mengalir ini air begini, kasih biar dia berbahasa dalam 30 saat atau 1 menit. Jadi kita kasih kembang dulu dia. Bila macam kita bagi air ini mengalir sejaganya dalam berapa menit atau 30 saat 1 menit macam tuh. Kita biarkan dia lembut, barulah kita tembak. Auto senang geng. Auto senang dia keluarkan dia punya desain tuh geng. Oke, kita tunggu dulu berapa menit atau berapa saat, oke? Dari kita lah, kita boleh 1 menit pun boleh, 2 menit pun boleh, 30 saat pun boleh. Jadi kalau saya biasa 1 menit lah, supaya dia macam saya nampak macam keputihan macam ini, sudah semakin lama dia makin terendam oleh air, semakin lembut. Jadi kasih biar. Untuk pengetahuan Anda, ini tidak akan apa-apa, sebab yang hitam hanyalah desain dia nih. Desain yang kenanya dia lah yang jadi lembut. Ini tidak akan lembut. Tetapi ya kita kena tunggu dulu lah, oke? Oke guys, sudah rendamkan begitu, jadi berdirikan dia begini geng. Berdirikan dia begini, tembak dari dalam, and then tengoklah betapa senangnya geng. Jadi memang senang lah. Bila sudah rendam macam gitu, bila kita tembak pakai air nisia pun dia boleh auto bilang orang bersih. Kita boleh juga pakai itu water jet, tapi bagi bunga lah. Tapi paling selamat saya rasa pakai ini, yang jadi cara saya. Kalau macam yang pakai water jet tuh kita tidak boleh kasih dekat dia, kita kena jauhkan dia sedikit, sebab dia agak kuat sedikit. Jadi kalau cara paling bagus pakai inilah, pakai tangan sedikit, supaya kita boleh kawal di mana kita mau tembak. Sangat penting. Sangat. So geng, sudah siap desain dia. Kita tidak boleh terus auto print. Kita tidak boleh auto terus raba dah ya geng. Kita kena jemur dulu dia geng. Kita kena jemur dulu dia di matahari. Untuk proses kasih kuat dia punya photomination, kita kena keringkan di dalam matahari ini dalam setengah jam atau 1 jam. Jadi lebih lama lebih bagus. Jadi tapi kalau saya macam mau ambil cepat, paling standar pun 30 menit, setengah jam lah untuk menguatkan dia punya photomination. Boleh juga kita keringkan dia pakai kipas, tetapi dia tidak akan kuat. Dia akan dapat tempo pun dalam sehari. Tapi bila kita buat macam ni, kita kasih kering dia, dia auto boleh buat berapa bulan pun apalah. Jadi dia memang akan kuat. Jadi untuk cara dia, kita kena keringkan di matahari dalam setengah jam atau 1 jam lah, untuk kuatkan dia punya photomination ni. Jadi boleh dia tahan lasak lah untuk kita guna. So lepas kita keringkan, baru kita auto proses baju tu lah, and then kita akan go lagi seterusnya. So jangan kemana-mana, kita tunggu dulu, nanti kita akan sambung lagi. Sementara kita tunggu kita punya tunggu untuk kering dia kita punya photomination, yaitu kita punya screen. Jadi sekarang ini sementara itu kita akan buat satu kali lah, kita pasang baju ini dalam 33, dan saya akan bagi tahu cara-cara untuk kita taruh gam. Sebenarnya ini kita kena taruh gam untuk mengecek gam dia melekat atau tidak, tak payah pakai sebelah tangan sini, tapi pakai sebelah tangan sini, sebab bila di sebelah sini ini kita ada lebih feel dia itu dapatlah kalau ada gam tidak ada gam. Jadi sekarang ini kita punya desain, kita kena tengok juga bila di sini saja, jadi ambil gam di sini saja, jangan terus satu kali gam nih. Jadi itu membazir.
Jadi kita kena buat di sini saja. Tapi sekarang nih kita ada desain yang tadi sini ada logo di tengah dan di sini. Jadi kita fokus bagian di mana ada desain, di situ kita taruh gam dia. Jadi bila 2 lapis 3 lapis dia tidak bermasalah, dia tidak akan tercabut tuh kita punya baju kita atau tercabut set. Jadi kita akan buat macam ini. Jangan dengar aja. Jadi aku akan berhenti di sini ya. Kita akan menggunakan gambar. Oke geng, sekarang proses sudah kita letak baju nih. Jadi kalau macam pasang baju nih, kita tengok dia punya nina saja. Ini dia, kita sama panjang dia lah dengan tepi ini. Jadi dia kena sekata lah. Sebelah menyebelah ini kena sekata, dengan juga di sini. Tengok garisan tuh, sama di sini pun sama. Nampak lagi? Dia sama ya. Dan juga di sini nih kena sama. Ini sama ini. Jadi itu sudah sama, makna dia lurus sudah lah. Jadi biasa aku ambil di bagian sini dengan sini, tembak sini udah oke. Sudah oke, baru tuh kita kasih beginilah, kasih grip ya. Di mana bagian desain, contoh di logo di tengah, di sini tepi. Jadi buat macam tuh saja kalau macam bagian apalah, bagian meja nih. Oke. Alright, geng. Sekarang ini saya akan bagi tahu kamu. Ini kita mau pergi rambut dari sudahlah. So saya mau bagi tahu kalau jenis kayu skoji kita ada yang jenis yang 4 segi begini. 4 segi ini, 4 segi nih. Boleh nampak tak? Ini jenis 4 segi. So yang kalau Nina pula dia macam jenis 3 segi punya. So dia tajam lah. So setiap skoji ini dia lain-lain cara dia untuk rubber dye. So contoh, saya bagi contoh sekejap. Saya bagi contoh. Kalau yang 3 segi ini kita main lurus macam begini, dan seorang dia begini main lurus lurus. Oke. Kalau macam kita punya yang 4 segi ini kita main miring begini. Oke. Sebab dia punya ketajaman yang kita kejar, yang tajam ni nanti. Yang tajam ni kita kejar. Kalau macam yang 3 segi ini pun sama juga, yang tajam ni juga yang kita kejar. Jadi yang penting dia punya cara itulah. Jadi ingatlah, 2 cara ni dia lain. Jadi kalau kamu ada Nina, kamu pakai yang cara macam tadi lurus. Kalau yang macam kita pakai skoji yang Nina, kita pakai miring sedikit. Oke? Oke geng, kalau kamu punya, sekarang ini saya akan bagi tahu kamu cara pegang skoji ni. Dia macam ni dan lurus ya. Ingat lurus. Sebab bila lurus ni kita akan stabil lah. Jadi ini jenis yang lurus, jadi kita kena lurus. Kalau yang macam tadi itu yang 4 segi itu kita kena miring. Jadi macam ni. Tangan tu kena beginilah. Oke? Tangan tu kena begini. Jadi sebenarnya cara dia 2 kali hit saja. Contoh sampai situ, and then saya akan terbalikkan ini, and then sorong pula. Gitu sorongnya. Jadi kalau pula yang masa sorong begini nih, dia punya jenis kita punya pegang, kita tengok gini. Oke, nampak tak tangan saya? Dia gini. Jadi tiada masalah bagian tekanan. Kalau tekan nih, kita tengok dari kita punya apalah. Kita punya meja. Kalau meja kita macam jauh sedikit ataupun rata, kita tekan tuh ikut dari situasi kita punya tekanan lah. Nanti saya akan tunjuk bagian nanti kalau ada sudah raba ini lah. Sekarang kita mau raba pakai warna merah. So, saya kasih tunjuk macam mana cara dia. Itu tadi cara teknik pegang skoji. Kalau macam mau pergi sini dia begini. Tengok tangan saya. Tengok tangan saya. Begini. Kalau macam depan pula tarik begini, kita pegang begini. Oke? Begini. Ke depan. Ke belakang. Putar. Ini cara saya. Dia 2 kali hit saja. Oke, mari saya kasih tengok. Ini dia dari ujung sini ke sini lah. Jadi kita akan tengok bagaimana saya akan buat. Ini saya punya pembuatan. Oke, nampak tadi ini. Stop. Saya akan ulang balik di sana lah. Oke, nampak ya. Jadi saya kasih stop di sini sebab saya kasih stop di sini lah ya. Pastikan kalau kamu raba dye dia lurus, dia akan jadi macam ni ya. Nampakkah? Dia rata. Tidak ada yang macam tak sekata lah. Oke, dia mesti begitu. Dia mesti rata begini. Dia kena rata begitu. Dengan merah ni dia tidak boleh lambat. Jadi cuma saya mau buat video, jadi saya kena bagi tengoklah dia punya situasi. Ini situasi yang lain nih, sebab biasa kita main di sini sih kita berhenti situ ing. Ini dia begini terpaksa berhenti sini lah sebab takut nanti kotor sana kan. Oke. Kita mantap dulu lah. Kita gini, tengok tangan saya kan. Ini, and then balikkan dia ke sini. Saya kena berhenti di sini geng, sebab desain itu dia agak miring, dia tidak boleh satu kali, jadi tekanan itu kena kontrol juga lah, sebab itu salah satu teknik juga. Jadi kena begitu, ini sudah oke sudah. Jadi ini lagi, begini tangan, tolak ke depan sampai dia punya ke depan, kemudian pusing, tolak. Tengok tangan saya geng, oke? Cara yang macam tadi itu kenapa saya putar-putar begini, sebab supaya kita punya tidak kotor lah sebagian sebelah sini. Baru dia tidak kotor lah sebelah situ tuh.
Dia patah balik tuh supaya di sini tidak kotor, tidak menyebabkan kita punya kotor kita punya baju lah. Jadi kita angkat dulu yang hasil dia. Inilah bosku. Inilah sudah 2 lapis. Jadi warna merah dia memang padu, geng. Warna merah dia 2 lapis, geng ya. Jadi itulah bosku. Oke guys, jadi sudah siap 30 pieces. So inilah hasilnya. Mantap. Jadi macam mana, geng? Oke kah? Adakah ya sangat bermanfaat untuk Anda? Kalau dia bermanfaat, geng, bantu juga kita tekan like and share-nya dan juga subscribe. Jadi kalau macam ada soalan-soalan yang macam ada yang bab-bab yang kamu tidak paham, komen saja di bawah, oke? Jadi jangan lupa bantu kita tekan like and share-nya, geng, dan subscribe itu yang penting. Jadi nanti video-video akan datang, saya akan buat cara-cara macam mana untuk buat warna rubber dye, dan juga saya akan bagi tahu kamu macam mana cara-cara untuk kasih clear itu rubber dye. Bila kita sudah rubber kan, ada jadi banyak yang celah-celah yang kita mau kasih bersih. Video akan datang, saya akan buat itu. Jadi stay tune dan juga jumpa di video akan datang. See ya.